فاق كل نور وعلى آله وصحبه أهل المعاني والأسرار والنور وبعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para anak-anak cucunya baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para masyayikh, para asatidz, wabil khusus guru mulia kita Fadilati Syekh Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan guru mulia kita selalu dijaga kesehatannya oleh Allah, diberikan terus keberkahan oleh Allah, sehingga ilmunya, keberkahannya mengalir kepada kita bersama, sehingga kita hidupnya makin mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ahbab, saudara-saudara sekalian yang mulia, di dalam Maulid Al-Barzanji, Al-Imamul Barzanji menyatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pemalu dan sangat tawadhu. Nabi itu adalah asyaddun nasi tawadhu'an, orang yang luar biasa ketawadhu'annya. Namun ngumpetnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tidak boleh oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, fahadis, maka ceritakanlah, ungkapkanlah, dongengkanlah. Maka saudara, bila kita mengenal dalam hadis ada kalimat ana awwalu man insyaqqa minhul ard yaumal qiyamah ana sayyidu waladi adam, bukan dalam rangka apa-apa tapi dalam rangka mengamalkan apa yang Allah suruh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka bila kita mendengar di dalam hadis ada kalimat ana, maka itu dalam rangka tahaddus bin ni'mah, dan at-tahaddus bin ni'mah adalah asyukru billah, syukur kepada Allah. Berbicara ini saudara, di antara anak didiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, santrinya Nabi berjumlah 124.000 orang. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Bahjatul Wasail menyampaikan jumlah anak didiknya baginda kita sallallahu alaihi wasallam 124.000 orang. Salah satunya adalah Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana Sayyidina Jabir Islam sejak kecil. Saat terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua, di samping daripada Jamratul Aqabah ditandai ada masjid yang sekarang ini warnanya kuning.
namanya Masjid Al-Aqabah, 200 meter. Peristiwa di mana para sahabat-sahabat Ansor datang kepada Nabi, lalu mendapatkan cahaya Nabi, mereka bersyahadat sampai 2 kali. Pada Aqabatus Tsaniyah, Jabir ikut sama abahnya, saat itu umurnya 6 tahun. Sena Jabir sudah dapat cahaya Nabi saat usianya 6 tahun. Saat baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau injak kota Madinah. Di dalam qaul yang tahqiq min ahli siyar wa tawarikh minal muhaqqiqin, Nabi injak Madinah hari Senin tanggal 8 bulan Rabiul Awal lewat Saniyatul Wada. Nyampelah di Kubah yang kita sering membaca dalam Mahallul Qiyam, Tala'al Badru alaina min Saniyatil Wada'i. Maka saat baginda kita sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah, Jabir bersama abahnya radhiyallahu anhuma. Jabir ini saudara di antara sahabat yang banyak mendapat cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan mukjizat Nabi sering didapati oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Di antaranya saat meletus perang Khandaq. Karena waktu perang Uhud Jabir tidak ikut perang. Adiknya sakit, jadi menjaga saudara-saudaranya. Tidak boleh juga ikut perang Jabir. Tapi abahnya Sayyidina Abdullah perang. Dan beliau abahnya termasuk syuhada Uhud. Dari 70 syuhada yang ada di Uhud, salah satunya dari Ansor adalah Sayyidina Abdullah bin Amr bin Haram. Maka Jabir ini kategorinya Bani Haram, Jabir bin Abdullah. Maka kemudian saudara, saat meletus perang Khandaq dalam satu riwayat tahun ke-5 Hijriah, ini baginda kita dan para sahabat menggali parit untuk membatasi bagaimana supaya musuh-musuh tidak masuk kota Madinah. Tangan mulia baginda kita pun juga menggali. Dan saudara kita maklumi Madinah bukan kayak Bekasi. Bekasi tanah, digalinya gampang. Madinah batu semuanya. Bagaimana harus bikin selokan, bikin parit tapi batu. Sampailah perbekalan para penggali parit, para sahabat itu berkekurangan. Baginda kita pun lapar. Dilihat oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu betapa laparnya baginda kita. Begitulah para sahabat perhatian sama gurunya. Sena Jabir izin kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pulang menemui istrinya. Jabir istrinya namanya Suhaim, istrinya. Janda Jabir ini istrinya. Dan kalau kita mendengar ketika Nabi menyampaikan, "Halla bikran tula'ibuha," kenapa kamu enggak kawin sama gadis? Kenapa janda? Dia bilang, adik-adik saya banyak kecil-kecil. Saya butuh harus bisa mengayomi adik-adik saya. Kalau gadis belum mengerti cara ngerawat anak, cara mengasuh anak-anak kecil. Jadi saya ambil istrinya
Janda saja Nabi yang tahu cara ngurus orang. Nabi mengiyakan. Maka Sayyidina Jabir, saudara sekalian yang mulia, pulang nanya kepada bininya, ada makanan apa hari ini? Enggak ada bang. Begitu. Ada anak kambing dan kita punya gandum cuman seliter. Cukuplah buat kita makan bertiga. Kalau bertiga cukup. Kata Sayyidina Jabir, enggak apa-apa. Diolah. Nabi lapar. Baginda kita belum makan, saya lihat itu. Maka kemudian diolah makanan itu oleh bininya Sayyidina Jabir, Sayyidatuna Suhaim. Lalu Sayyidina Jabir balik kepada penggalian parit, berbisik kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim alaih. Di rumah istri saya suruh masak, ternyata enggak ada makanan Nabi, cuman ada cukup buat orang tiga. Jadi siang ini Nabi, antum makan bersama kami, cuman cukup orang tiga Nabi. Kata Nabi mengangguk, lalu Nabi dari duduk nih berdiri Nabi. Kata Nabi, ya ashabi, sahabatku, hari ini kita bakal makan enak. Semua kita diundang oleh Jabir. Kita bakal makan kebuli kambing. Itu saudara Jabir mukanya merah. Dia bingung bagaimana makanan cuman cukup orang tiga. Ini Nabi pakai diceritakan sama semua orang, diundang saya lagi. Alangkah malunya saya di hadapan para sahabat-sahabat mulianya Rasulullah. Ini bagaimana ini? Begitu yang muncul pertama kali di otaknya Sayyidina Jabir. Lalu kemudian imannya berkata, tidak mungkin Rasulullah SAW menghinakan umatnya. Tidak mungkin Nabi membuli umatnya. Tidak mungkin Nabi membuat malu saya di hadapan para sahabatnya. Saya yakin itu sebab apa saja yang dikata oleh Nabi benar. Imannya berkata. Maka saudara, saat itu Sayyidina Jabir, baik ya Rasulullah. Maka Nabi tepuk pundaknya Sayyidina Jabir. Ini kisah Al-Mawardi tulis di dalam kitabnya A'lamun Nubuwah. Ulama yang wafat tahun 450 Hijriah. Begitu juga Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah dan Abu Nuaim di dalam Dalailun Nubuwah. Berbicara mukjizatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi tepuk pundaknya, tenang Jabir, tenang. Bilang sama istrimu, itu masakan jangan diapa-apain sampai saya datang ke rumahmu. Ayolah ahbab. Akhirnya baginda kita sesudah matang datang ke rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah. Lalu kemudian Nabi solat di rumah Sayyidina Jabir, solat. Maka rumahnya Jabir ini adalah maudhi'un shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu rumah yang disolati oleh baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis solat Nabi doa, lalu Nabi bilang sama Suhaim, mana makanannya? Ini Nabi. Lalu Nabi doa-doa. Jabir suruh bawa ke camp, ke dapur umum. Bawa dapur umum, lalu Nabi tanya, Jabir, makanan ini cukup buat orang berapa?
3 ya Rasulullah. Untuk 3 orang. Baik, kamu panggil sahabat 3 orang. Istrinya di depan tenda, Jabir manggil. 3 masuk, dilayanin oleh baginda kita SAW. Taruh di nampan. Lalu akhirnya saudara, itu pada makan terdengar sama Jabir dan istri dari luar, tahag. Itu tandanya kenyang. Keluar keringetan. Itu kayak kita, kalau kerja nggak keluar keringat, kalau makan keringetan. Keluar 3. Panggil lagi 3 lagi. Panggil 3. Sampai pada akhirnya kata Sayyidina Jabir radhiyallahu an, ya Habibi ya Rasulullah, sudah habis semua, sudah habis. Tinggal saya, istri saya Suhaim dan kau. Lalu kemudian makan. Sayyidina Jabir berkata, saudara, andai waktu itu banyak aja orang, cukup. Muridnya bertanya, emang ada berapa kam nafar ya Jabir? Cuman 1.500. Makanan untuk orang 3 bisa menjadi untuk orang banyak. Min mu'jizatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam taksirut ta'amil qalil. Di antara mukjizatnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membuat makanan dikit jadi banyak. Sebab saudara, ma min syai'in massathu dzatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam illa in qalaba ahsana wa akmala wa atamma wa ambala wa ajmala mimma kana fi. Allah. Apa saja yang kena sentuhan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apanya aja, kena tangannya Nabi atau kena kakinya Nabi atau kena ludahnya Nabi atau kena rambutnya Nabi, apa saja akan berubah menjadi lebih cakep, lebih indah, lebih mulia, lebih istimewa dari sebelumnya. Saudara, dulu ada namanya Yasrib, daerah yang tidak terkenal, orang ogah ke situ. Namun ketika Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke situ, injak di bumi itu, berubah nama menjadi Thaibah Al-Madinah Al-Munawwarah. Daerah yang subur ketika kena sentuhan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu, Yasrib, daerah yang airnya kalau diminum itu menjadi korengan, gatel di badan buat mandi. Tapi ketika diinjak oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam, turabuha syifa, tanahnya menjadi obat, airnya menjadi obat. Apa saja tidak ada di Madinah itu dulu raudhah min riyadil jannah, tidak ada. Saat baginda kita mondar-mandir dari rumah ke situ, zikir di situ, sholat di situ, beribadah di situ, baginda kita menyatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Saat Nabi ada ta'lim di situ,
ada zikir di situ, salat di situ, bertasbih di situ, maka berubah di sana ada raudhah min riyadil jannah. Apa saja. Lalu kenapa Mekah menjadi khairul bilad, menjadi bumi paling mulia bumi? Kenapa? Sampai beribadah di situ bernilai 100.000 kali lipat. Sebab Mekah menjadi pilihan dari Allah untuk lahirnya kekasih yang mulia. Tidak boleh lahir di asal bumi, kudu lahir di bumi paling mulianya bumi. Imamul Bukhari tulis dalam Sahihul Bukhari saat Nabi mau hijrah ke Madinah, setelah Nabi ngumpet di Gua Sur 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, sampai Minggu sore, malam Senin lah, kemudian Senin pagi Nabi lewat Khazwara. Nabi menyatakan, ya Makkah, innaki la khairu ardillah ilallah, wa innaki la ahabbu ardillah ilallah, wa inni la uhibbuki laula qaumuki akhrajuni lama kharajt. Sallu ala Nabi. Mekah, engkau adalah bumi terbaiknya bumi di mata Allah. Kenapa? Karena Mekah tempat lahirnya Nabi, termulianya Nabi. Kenapa waktu dini hari adalah waktu paling mulianya waktu? Yang di dalam Sahih Muslim dinyatakan, di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyah. Setiap malam ada waktu mustajab. Siapa doa bertepatan dengan waktu itu, minta dunia, minta apa saja akhirat, pasti Allah beri. Dan itu setiap malam. Kata ulama, kapan itu yang paling diharapkan? Menjelang subuh. Kenapa? Karena Nabi lahir malam Senin menjelang adzan subuh, waktu dini hari. Apa saja yang kena sentuhan Nabi akan menjadi mulia adanya. Makanan kena sentuh Nabi menjadi banyak adanya, saudara. Enggak habis-habis. Kenapa? Karena kena sentuhan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini Nabi. Apa saja yang kena sentuhan beliau menjadi luar biasa. Rambut beliau kita sering dengar bagaimana Sayyidina Khalid bin Walid. Ini karena kena sentuhan. Saat beliau hijrah di Wadi Qudaid, bagaimana Ummu Ma'bad yang nama aslinya Atikah, bagaimana itu kambing yang tidak ada susunya. Saat Nabi ke situ, Nabi bilang minta bertamu, lalu nggak ada makanan. Dilihat ada kambing perempuan, kenapa dia nggak bisa jalan? Dibilang sakit, suami saya ngangon kambing. Sakit, kata Nabi, boleh saya pinjam? Boleh, kata Ummu Ma'bad. Lalu Nabi pegang itu susu kambing yang tadinya tidak ada apa-apanya. Akhirnya keluar air susu banyak. Diperas oleh beliau, minta lalu diperas. Diberilah kepada beliau, kepada yang empunya dulu. Ummu Ma'bad suruh minum, minum. Lalu diberikan oleh baginda kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu diperas lagi itu susu kambing. Diberikan kepada khadimnya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, yang menemani hijrahnya Nabi. Lalu diberikan lagi kepada Abdullah bin Uraiqid sebagai Google Map saat itu.
penunjuk jalan tikus menuju Madinah. Lalu kemudian Nabi minum terakhir, sebab sakil qaumi akhiruhum, yang jadi panitia ngambil berkatnya belakangan. Jangan sampai ngumpetin duluan, begitu. Maka Nabi terakhir. Habis itu diperas lagi untuk suaminya Ummu Ma'bad. Betapa kambing yang tidak ada susunya kena sentuhan Nabi menjadi mulia adanya. Inilah baginda kita, saudara. Sampai Allah nyatakan tentang keagungan beliau. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Pada wa ma kana Allahu mu'adzibahum khobar kana ada. Mu'adzibahum adalah khobar kana. Tapi wada wa makana Allahu liyu'adzibahum khobarnya tidak ada. Dan dikenal dalam ilmu nahwu namanya lam juhud. Lam yang ada pada fi'il mudhari liyu'adzibahum, yang pastikan ada an yang disimpan sesudah lam juhud. Lam juhud, lam yang ada sesudah kana yang diawali dengan ma. Ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ini khobarnya tidak ada. Khobar kananya ini enggak ada. Ulama tafsir, saudara, menyatakan ini khobarnya makhzuf. Khobarnya adalah lafad muridan. Dan di mana fi'il mudhari ada an masdariyah, takwil masdar. Maka maknanya wa makanallahu muridan li ta'dzibihim wa anta fihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin menyiksa mereka asal engkau ada di tengah mereka. Dibanding istighfar, Allah katakan wa makanallahu mu'adzibahum, khabarnya ada. Allah tidak akan menyiksa mereka wahum yastaghfirun, selama mereka beristighfar. Kalau istighfar kepengen ada, Allah kepengen nyusahin kita ada, pengen nyusahin manusia ada, pengen nyiksa manusia ada, cuman tidak dijatuhin selama beristighfar. Maka sering kita mendengar dari kalamnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, inilah ahammu ahlil ardi azaban. Saya pengen nyiksa kepada penduduk bumi, begitu. Kepengen ada. Tapi kalau beristighfar doyan enggak bakalan. Tapi kepengen ada. Tapi kalau berbicara baginda, Allah nyatakan wa makanallahu liyu'adzibahum. Allah kepengen aja nyusahin kagak, apalagi nyusahin. Asal anta fihim wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bila ada Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, maka saudara, Allah tuh boro nyusahin kita, kepengen nyusahin kita aja enggak kepikiran. Asal Nabi ada di tengah-tengah kita. Tapi kalau istighfar, Allah kepengen nyusahin kita. Tapi kalau kita doyan istighfar, tidak dijatuhin. Kepengen ada, irodat ada, tapi jatuhin tidak. Tidak. Wahum yastaghfirun waw lil hal wal halu annahum yastaghfirun. Selama kita beristighfar, Allah tidak nyusahin, kepengen ada. Tapi selama kita mendekati Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wa makanallahu muridan
li ta'dzibihim wa anta fihi. Allah tidak ingin nyusahin mereka asal engkau ada di tengah-tengah mereka. Maka saudara, Sayyidina Jabir ini ngalamin begitu banyak tentang mukjizat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Al-Imam Ibrahim Al-Laqani radhiyallahu an di dalam kitabnya Jawharatut Tauhid, beliau menyatakan wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Saudara, Jabir sampai rumahnya abadi di Madinah, ada namanya lebih dari 200 masjidnya Nabi Muhammad. Al-Imam Ali As-Samanhudi tulis dalam kitabnya Wafaul Wafa bi akhbari Daril Mustafa. Saudara, salah satunya ada Masjid Bani Haram. Apa itu Masjid Bani Haram? Rumahnya Sayyidina Jabir yang disolati baginda, di mana mukjizat baginda makanan nggak habis-habis. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan hadis banyak, 1540 hadis. Begitu diteliti oleh ulama, termasuk minal muksirin, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadisnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Bilalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an 5373, bilalah Sayyidina Anas bin Malik 2223 hadis, Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa an abiha 1210 hadis, Ibnu Abbas 1440 hadis, Jabir 1540 hadis. Salah satunya Sayyidina Jabir berbicara, kata beliau, hadisnya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fahamidallaha ta'ala wa asna alaihi thumma qala man ana. Saudara, satu hari baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Beliau puja-puji Allah, beliau sanjung-sanjung Allah, membaca alhamdulillah begitu. Di tengah-tengah beliau berpidato, saudara, beliau menyatakan ya ashabi man ana. Agar mudah, wahai umatku, begitu. Karena walaupun waktu itu sahabat tentu khitabnya kepada kita. Wahai umatku, man ana, siapa aku ini? Nabi nanya kepada kita, yang waktu itu ada di hadapannya para sahabat. Siapa aku ini? Begitu. Qulna, ada sahabat yang menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Begitu. Nabi, saudara, tidak puas bila umatnya mengenal beliau sebatas Rasulullah. Anda puas bila kita sebagai umatnya mengenal beliau sebatas Rasulullah. Yang mana Rasul itu adalah insanun zakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighi summa ba'da tamami tabligh tuwufiyah. Nabi itu menyampaikan risalah, seluruh misi-misi ketuhanan Allah,
untuk keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Setelah selesai, wafatlah beliau. Kita tidak perlu kenal beliau, cukup baca sunnahnya saja. Siapa beliau sesungguhnya, man huwa sahibus sunnah. Enggak perlu kenal beliau sebatas rasul doang. Nabi tidak mau. Bila umatnya mengenal beliau, anta Rasulullah. Yang mana Rasul, wa ma Muhammadun illa Rasul. Qad khalat min qablihi rusul afa immata. Bila umatnya mengenal beliau sebatas Rasulullah, enggak puas beliau. Kata beliau, na'am ana Rasulullah walakin man ana. Iya, aku juga tahu, kata Nabi, aku ini Rasulullah. Tapi menurut sampean, aku ini siapa? Itu maknanya ndak boleh umatnya mempelajari sunnah, wis cukup baca aja hadisnya, tepat perlu tahu siapa ini yang empunya sunnah. Cukup baca Alkitab, Al-Quran, kita deres saban hari tanpa kita perlu tahu man huwa sahibul Quran. Ini Nabi tidak mau umatnya mengenal beliau sebatas Rasulullah. Tandanya beliau menjawab, na'am ana Rasulullah walakin man ana. Siapa aku ini? Ada yang menjawab para sahabat saat itu, saudara. Ada sahabat menjawab, anta Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Engkau namanya Muhammad, abah engkau namanya Abdullah, kakek engkau Abdul Muttalib, yang nama aslinya Syaibatul Hamdi, datuk engkau namanya Hashim, buyut engkau namanya Abdi Manaf. Ada yang jawab begitu. Nabi enggak puas bila umatnya mengenal beliau, beliau namanya Muhammad, abahnya namanya Abdullah, emaknya namanya Sayyidatuna Aminah. Enggak puas Nabi kalau umatnya mengenal sebatas itu. Tandanya beliau jawab, na'am ana Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib walakin man ana. Aku juga tahu dengan bahasa kasar kita, meski bahasa hadis itu halus supaya lebih mudah dimengerti. Gue juga tahu, gue namanya Muhammad, bapak gue Abdullah, mak gue Aminah, begitu. Begitu bahasa kasarnya. Ana juga tahu, tapi menurut sampean, ana itu siapa? Betapa saudara, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini penting. Mengenal nikmati Rabbik, terhadap nikmat Tuhanmu ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, agar umatmu paham. Dari potongan hadis ini, saudara, ketika kita mengenal beliau sebatas Rasulullah, udah beliau Rasulullah, nggak perlu ada maulid, nggak perlu ada ini, udah baca aja hadisnya, baca aja Qurannya, nggak perlu tahu man huwa sahibus sunnah, man huwa sahibul Quran. Nabi nggak puas bila umatnya mengenal beliau sebatas Rasulullah, membawa misi kerasulan, misi Allah, habis itu wafat, bas, begitu.
Dan tidak puas juga Nabi bila mengenal beliau sebatas abahnya namanya Abdullah, uminya namanya Sayyidah Aminah. Tidak puas. Tandanya beliau jawab, "Na'am, ana Muhammad ibnu Abdillah. Walakin man ana?" Sahabat dia. Falidha yaqulul ulama, inna ma'rifata haqiqatihil Muhammadiyah wa ma'rifata haqiqatihil Ahmadiyah min ahammil muhimmat wa min aslid din. Sesungguhnya mengenal hakikat Nabi kita Muhammad, baik dari aspek Ahmadiyahnya Nabi maupun dari aspek Muhammadiyahnya Nabi, yang oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, subhana man satara sirral khususiyah bidhuhuri wasfil basyariyah. Ada aspek sirrul khususiyah, ada aspek wasful basyariyahnya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Al-Busiri, sahabat akrabnya daripada Ibnu Athaillah, dua-duanya murid daripada Al-Mursi radhiyallahu an, yang mana Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi murid daripada Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, pembangun Tarekah Syadziliyah yang makamnya di Khumaisara, Mesir dekat Sudan. Famablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ada aspek basyar, ada aspek khairul khalqi kullihim, bahwa betapa mengenal Habibuna Muhammad dari aspek Ahmadiyahnya kah maupun dari aspek Muhammadiyahnya kah, min ahammil muhimmat, termasuk adalah perkara yang fundamental, yang urgen bagi kita. Kita harus kenali Nabi jauh lebih dalam tentang Nabi. Tidak sebatas beliau Rasulullah membawa Quran, membawa hadis menjadi pegangan kita, tapi kita tidak mengenal lebih jauh tentang beliau. Beliau tidak mau. Akhirnya beliau menjawab, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata Nabi, Anda perlu tahu, aku ini sayyid waladi Adam. Yaumal qiyamah wala fakhr, bukan berbangga-bangga, akan tetapi tahaddus bin ni'mah yang Allah suruh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nabi itu sayyid, pimpinan. Nabi itu tempat mengadunya semua orang. Sebab sayyid maknanya banyak. Man sada fi qaumihi, man kathura sawaduhu. Sayyid itu adalah al-mafza', tempat mengadunya manusia ketika mengalami kesulitan. Itulah Nabi. Ana sayyidu waladi Adam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan nabi-nabi sesudah Adam, semuanya ada di bawah kakinya Nabi, di bawah benderanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara mengenal Nabi, perkara yang paling penting, baik dari hakikat Muhammadiyah, ini terkait dengan Nabi secara basyariyah,
baik hakikat Ahmadiyah. Nabi itu nama lainnya Ahmad. Nabi Isa gembar-gembor Al-Quran sampaikan, min ba'dismuhu Ahmad. Ahmad itu isim tafdil, orang yang paling banyak memuji Allah. Karena banyak memuji Allah, maka di bumi disebut Muhammad. Man kathura hisaluhul hamidah, orang yang dipuja-puji di bumi dan di langit, itu Nabi. Maka saudara, mengenal Nabi adalah penting adanya. Dari sisi Ahmadiyahnya, masa marhalah qablal hijrah wa marhala ba'dal hijrah. Qablal hijrah yang ditanamkan mula-mula oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yaqinu billah, keyakinan yang mantap kepada Allah. Ini 13 tahun di Mekah, karena Nabi jadi Rasul umur 40. Di Madinah 10 tahun. Beliau meninggal 63 kurang 10. 53. 53 dikurangi 40. 13 tahun di Mekah yang ditanamkan pada hati para sahabatnya adalah al-yaqinu billah. Dan saudara, yang paling banyak mengambil cara dakwahnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul baitnya. Betapa Al-Imamul Haddad yang tadi disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad, ketika ada muridnya Al-Habib Hashim Al-Habsyi, bagaimana cara suluk sampai akhirnya beliau imlakan kitab yang ditulis itu menjadi Risalah Al-Mu'awanah. Dalam wasiat beliau yang pertama, ngikuti datuknya, al-yaqinu billah. Kata beliau, wasiat awalnya bagi orang yang ingin iradatus sa'adah al-abadiyah, as-suluk lil wusul ila rabbil jalil. Kata beliau di dalam risalah muawanahnya menyatakan, wa alaika ayyuhal akhul habibu bitaqwiyati yaqinik wa tahsini, fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alaihi saral ghaibu ka'annahu syahadah. Wa inda dhalik yaqulul muqin kama qala al-imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, law kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan, wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman wa thabatihi wa rusukhihi hatta yasira kattawdi syamikh la tuzalziluhu syukuku wa la tuza'zi'uhul awham. Kata Imamul Haddad, mengikuti dakwah datuknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata guru kita kalamnya ini adalah footnote, catatan-catatan dari Quran dan hadis, sehingga kalamuhu haq, kalamnya benar adanya, meski bukan Quran, meski bukan hadis, sebab peresan dari Quran dan hadis, yang pada kalimat di tengahnya beliau menyatakan, wa'lam annahu la yastaqillu
fi ardi jami'i umurihi 'alal kitabi was sunnati kullu ahad. Fadzalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin. Fa in ajazta an syai'in min dzalik fa 'alaika birruju'i ila man amaraka Allah ta'ala birruju'i ilaihi fi qawlihi azza wa jal fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Man ahlu dzikri? Qala al-imam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ahlu dzikri man ya'lamu wa ya'rifu kaifa tashtari, kaifa tusalli, kaifa tuzakki, kaifa tasum, kaifa tahuj, kaifa tabi, kaifa wa kaifa. Yakni ahla dzikri ahlal ilm. Kata Imamul Haddad, lazimkan olehmu, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan, wahai saudaraku seiman sekeyakinan, untuk memperkuat keyakinanmu, memperindah keyakinanmu. Sebab keyakinan itu manakala terhujam di dalam kolbu, hati penuh dengan keyakinan yang tak nampak seakan-akan nampak nyata. Laksana seorang istri mendengar suara motor lakinya prepek-prepek, langsung bilang sama anaknya, babamu udah pulang, belum kelihatan, udah kelihatan. Keyakinan bila terhujam di dalam hati, saral ghaibu ka'annahu syahadah, yang tak nampak seakan-akan nampak nyata. Bila pada taraf ini, kata Imamul Haddad, orang akal berkata seperti mana Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah berkata, lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Andai hijab dibuka oleh Allah, saya bisa melihat Allah dengan dua mata kepala saya, enggak tambah yakin sama Allah, sebab keyakinan saya udah 100%. Enggak bakal nambah, udah 100%. Walau enggak kelihatan, saya yakin. Yakin yang mantap sama Allah, yakin terhadap adanya Allah dan segalanya, termasuk yakin pada urusan rezeki. Tadi kucing aja ngaji sama guru kita Habib Ahmad. Kucing itu ngajar sama kita. Kita kudu miliki keyakinan semantap keyakinan kucing, termasuk di dalamnya urusan rezeki, saudara. Kita maklumi bersama, kucing itu makanannya ikan, saudara. Dan kita tahu ikan itu adanya di laut, di air. Di air, ikan. Dan kucing tidak punya joran, enggak ngerti mancing, palesan gitu, enggak punya. Buat mancing, duit enggak punya. Tuh kucing yang tadi ngaji. Dan sampai detik ini kucing sama air takut, saudara. Kalau nggak percaya siram aja. Sampai belakangan ada orang bikin teknik, kalau pengen rumahnya nggak dimasuki kucing, kasih aja botol-botol. Tuh kucing mau masuk nggak berani. Saking takutnya, ngelihat air aja takut. Masalahnya rezekinya di dalam air. Kalau kucing itu cara kita, saudara, dia bakal menggugat Allah, protes, ya Rabb, saya ini bangsa kucing, mana rezekinya ikan, ikan ada di air,
Saya nggak ngerti joran, saya nggak ngerti mancing, duit ora gablek, tuk kata kucing, ama air takut, rezeki saya di dalam air, gimana ngambilnya ya Rob? Gimana ngambilnya? Saya bisa mati ini, saya nggak bisa berkembang biak ini, saya nggak bisa melangsungkan hidup ini, karena rezeki saya di dalam air. Saya nggak berani sama air, saya bisa mati ya Rob. Bagaimana engkau ini? Kalau kita manusia, tapi kucing enggak, yakinnya mantap. Walaupun itu enggak berani sama air, ikan ada di air, Allah sudah turunkan Quran kata kucing kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk hidup yang melata, merembet-rembet, apalagi bisa lari, semuanya dijamin rezekinya. Biar saya takut sama air, saya yakin saya akan hidup sebab saya punya Tuhan. Kata kucing, mantap keyakinannya urusan rezeki. Enggak gusar, enggak kayak kita. Saya udah sholat duha ya Rob, ngapa ini warung saya? Ada tuh yang kayak begitu, tapi bukan ini. Kalau ini mah semuanya orang yang yakin semua begitu. Yang kita omongin adalah orang mana-mana yang diantaranya ada di sini. Maafin, saya ngikut guru. Kata guru, nyengir itu enggak salah, sebab ada Sayyidina Nuaiman untuk nyengir juga. Saudara, kucing mantap yakinnya sama Allah. Masa kita orang majelis bingung mikirin hidup? Ini ditanemin oleh Imamul Haddad, mula-mula al-yaqinu billah. Keyakinan kudu mantap sama Allah, keyakinan kudu bagus kepada Allah, sebab keyakinan ini modal kita. Bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kalau kita membuka sejarah lebih demi lembaran sejarah Sayyidina Abu Bakar waktu diajak hijrah ke Madinah, saudara, itu warungnya lagi laris banget, tokonya lagi maju-majunya, ternaknya lagi subur-suburnya, rame. Kalau bahasa orang Betawi, tanahnya ablak-ablakan itu, kebunnya lebar. Abu Bakar lagi jaya-jayanya bisnisnya, diajak oleh baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Apa jawab Abu Bakar? Yes, girang. Padahal toko lagi maju, enggak kayak kita. Ketika guru panggil, kata guru, fulan ke rumah. Ya Allah bib, hujan bib. Ada aja jawabannya. Ini Abu Bakar kagak. Ketika diajak ke Madinah hijrah, girang. Itu yang diimpikan. Orang bilang, Abu Bakar, kamu nih tokonya maju, apa enggak sayang? Kata Abu Bakar, buat apa tinggal di Mekah bila cahaya itu sekarang ada di Madinah? Enggak penting ini harta, yang penting dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditinggal, harta lagi maju-majunya, bisnis lagi maju-majunya, enggak penting. Sebab paham Abu Bakar, dunia dicipta karena Nabi Muhammad. Ini toko kecil, bila pengen dikasih dunia lebih dari ini, jangan jauh-jauh dengan manusia agung yang dunia dicipta karena dia. Itulah Nabi Yuna Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka pergi ke Madinah, enggak berpikir panjang. Apakah menjadi susah lalu? Enggak, menjadi maju. Abu Bakar keyakinan mantap, dekat dengan Nabi enggak jadi susah. Menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak tambah susah. Wong Allah janji, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Asal engkau ada di tengah mereka, Allah boro bikin sengsara, pengen nyengsarain aja kagak. Bila ada, maka guru kita mengajar kita untuk banyakin baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada hasanati Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada hasanati Sayyidina Muhammad. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya ada di hati kita Nabi Muhammad, supaya ada wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah Anda ada Nabi Muhammad. Bila di hati kita ada Nabi Muhammad, enggak bakal ngalamin susah. Bagaimana Sayyidina Ubay bin Ka'ab saat bilang, ya Rasulullah, kalau begitu hari-hariku mau baca sholawat aja dah. Amang kau, semuanya hari-hariku sholawat aja. Apa jawab Nabi? Idzan tukfahammak wa yughfar dzambuk wa yuwassa' rizquk wa yuqda dainuk wa tuqda hajatuk. Kalau kau sudah doyan baca sholawat, kesusahanmu Allah hilangin. Enggak jadi sufi, sulit finansial. Begitu, baju compang-camping, pakai sendal jepit merek Swallow yang bawahnya pakai peniti. Begitu, ngelamar kerja di Sudirman ditolak sama satpam. Sufi, sulit finansial. Begitu. Idan tukfahammak wa yughfar dzambuk, dosamu Allah ampuni. Dosa apa? Dosa yang membuat kita jauh dengan Nabi Muhammad. Dosa yang menghijabi kita untuk mengakrabkan diri dengan Nabi. Wa yuwassa' rizquk, rezekimu jadi luas. Enggak ngalamin tekanan dana rendah. Apaan? Apaan? Kalau kena tekanan dana rendah, suka muncul darah tinggi, uring-uringan. Begitu. Wa yuqda dainuk, utangmu dibereskan. Wa tuqda hajatuk, hajatmu diwujudkan. Asal kita sudah mengakrabkan diri dengan Nabi. Mula-mula sebut-sebut namanya saja dengan bersolawat, agar pelan-pelan kita ma'rifat tentang Nabi, agar supaya kita mengenal tentang Nabi. Nabi Ibrahim alaihi salam kenapa tidak dibakar, tidak kena api, tidak kebakar saat dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api? Karena dalam dirinya ada Nur Muhammad. Kenapa Nabi Nuh tidak tenggelam? Karena dalam dirinya saat itu ada Nur Muhammad. Ini penting. Penting. Apa saja yang kena sentuhan Nabi akan menjadi mulia adanya. Jadi mulia adanya. Apa saja. Maka beruntung kita duduk di majelis guru kita yang dinyatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi. Mewaris apa itu ulama? Bukan sebatas mewaris ilmu, namun mewaris ata rabbani. Kullu ma jaza lin nabiyyi mu'jizatan jaza lil waliyyi karamatan. Maka beliau
ngumpulin kita bersama. Bila guru kita saudara adalah ahlul bait, maka ahlul bait itu ada dua, kata Imam Haddad. Bila seperti guru kita, ada bisa mengambil dari Nabi daripada zawit taksib dan zawil furud. Warisan itu bisa lewat asobah, bisa lewat zawil furud. Bila kemudian sebatas darah, ini asobah. Bila kemudian menuntut ilmu sampai alim, sampai luar biasa kayak guru kita, maka mengambil dua, dari min jihati taksib dan min jihati dzawil furud. Maka ini adalah penting saudara. Oleh karena itu beruntung kita dengan ngaji sama guru kita, diajarkan dengan kalam-kalamnya para aulia, kalamnya Imam Haddad yang amat sangat luar biasa, yang ngajarin kepada kita, kata Imam Haddad, wasallim li ahlillahi an kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Serahin ama wali-waliullah yang kita enggak ngerti pada gunjang-ganjang di akhir zaman. Udah taslim aja sama orang-orang soleh, sama para wali-wali. Imam Yusuf An-Nabhani tulis di dalam kitabnya Riyadul Jannah bi adhkaril kitab was sunnah, dan banyak ulama-ulama tulis. Sudah ikuti aja jalur-jalur para salaf. Apatah lagi kita kebanyakan yang hadir orang Betawi, udah ikuti jalur salaf. Ada begini, ada begitu, itu adalah angin saja. Yang disebut dari zaman namanya badai debu, saudara. Bila muncul badai debu, maka cara yang terbaik bagi kita jangan melek kelilipan, merem. Kita banyak buka-buka medsos sembarangan, bisa hancur kita. Maka Nabi bimbing, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Imam Haddad kalau sholat pada rakaat yang ketiga, habis baca Fatihah enggak mau ruku, sebelum baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Betapa Allah bisa membolak-balik hati orang. Bisa. Kenapa itu orang alim tergelincir? Bisa Allah. Apalagi kita yang awam. Kalau kita tidak mendekati cahaya, kita orang buta bisa kecebur ke selokan. Yang melek aja bila meleng kecebur, apalagi kita. Adu alaiha bin nawajid. Gigit majelis semacam ini dengan gigi geraham. Kita terus ikut sama guru kita, agar supaya Allah beri kita keselamatan di dunia, di kubur, dan di akhirat. Modal dasar kita harus mahabbah. Tadi disinggung oleh guru kita, muhibbul mahbub mahbubun indallah. Mencintai orang yang dicintai oleh Allah, dicintai juga oleh Allah. Maka kita perlu hadir di majelis seperti ini. Pun kita bicara bukan karena ngerti, ini kita istifadah daripada guru kita. Apa yang tadi beliau sampaikan, mantepin nama keyakinan. Tenang kita sama Allah, jangan takut. Semantap kucing. Kucing aja mantap, ijazah SD nggak punya, SMP nggak punya, aplikasi Gojek nggak punya. Yakin bila kita hidup dibagi rezeki sama Allah. Kalau minta rezeki, kata Imam Haddad, jangan rezeki yang umum, yang orang kafir juga dibagi kalau duit mah. Minta rezeki khusus, demen nama majelis ilmu, demen solawat, demen kita memandang orang soleh. Ini adalah rizki batin yang perlu untuk kita
minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada rezeki batin. Saudara, tidak etis kalau panjang-panjang. Tadi saya pengen dengar guru kita dibatasi ngomong ini, tapi tidak dibatasi. Pengennya mau 10 menit saya bicara. Segini aja. Mohon maaf bila ada yang salah, nanti guru kita yang akan betulin, akan yang lurusin. Bila ada yang bengkok omongan ini, nanti guru kita yang akan ngelurusin supaya kita saudara tidak tersesat dengan apa yang saya sampaikan. Hadza minni wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.